ditanya, bangga nggak sih terlahir sebagai seorang perempuan? Apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, itu sesuai dengan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. How was your day? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bakal seru banget nih teman-teman. Kenapa? Karena Witcast Departemen Pemberdayaan Perempuan bakal ada lagi. Nah, supaya semakin semangat, kita sorakin dulu nih moto dari DPP. Departemen Pemberdayaan Perempuan, perempuan beraksi, ciptakan kreasi. Yeay! Halo, aku Shola Khansa akan memandu podcast kita pada malam hari ini selama beberapa menit ke depan. Yuk istirahat sebentar dari semua kesibukan alam dunia ini dan dengarkan podcast kita. Podcast kali ini kedatangan narasumber yang super inspiratif dan luar biasa banget loh. Dari pergerakan perempuan BMKM Unan, yaitu Kak Della Desmita. Halo Kak Della, gimana kabarnya Kak? Hai Al, Alhamdulillah kabar baik. Dari Al gimana nih kabarnya? Wah, Alhamdulillah ya Kak. Kalau Al sendiri, Alhamdulillah juga sehat nih Kak. Mungkin kalau dari Al pribadi nih udah lumayan kenal ya sama Kak Della. Lagian siapa sih yang gak tahu sama Kak Della? Kak Della ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan di PP Unan. Tapi mungkin dari teman-teman yang dengerin podcast ini masih ada yang belum kenal nih sama Kak Della. Mungkin dari Kak Della sendiri boleh memperkenalkan diri dulu nih Kak untuk teman-teman pendengar kita. Silahkan Kak. Masya Allah, tapi sebelumnya aku izin apresiasi dulu nih kepada DPP Farmasi yang selalu semangat dalam mengangkat berbagai program yang menarik dan luar biasa tentunya. Salah satunya Witcast ini, keren banget deh pokoknya. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Della Desmita Sari, biasa disapa Della. Aku dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Angkatan 2020. Dan inilah saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Kemen PP BMKM Unan, Kabinet Integral. Salam kenal teman-teman semua. Wah, terima kasih banyak Kak Della. Salam kenal Kak Della. Nah, sebelumnya Al mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Della yang telah menyempatkan diri bergabung di Witcast Departemen Pemberdayaan Perempuan Farmasi kali ini. Nah, sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita akan membahas terkait stigma perempuan di masyarakat dengan judul podcast kita kali ini yaitu, emang iya jadi perempuan itu ribet? Seribet apa sih? Kalau kita berbicara tentang perempuan, itu ada banyak banget yang mau dibahas ya Kak. Mulai dari stigma masyarakat, hak perempuan, kewajiban perempuan, kesetaraan perempuan, pilihan perempuan, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai pembukaan kita kali ini, Al mau nanya dulu nih ke Kak Della. Kak Della bangga gak sih Kak jadi perempuan? Kalau misalnya iya, boleh tahu nih Kak alasannya kenapa? Wah, satu tema yang menarik ya teman-teman. Nah, di sini bener banget nih Al, bahwa terlahir sebagai seorang perempuan itu kita ya memiliki berbagai kewajiban dan juga perannya tersendiri seperti itu. Bahkan tak jarang nih perempuan yang akhirnya itu memegang peran ganda dalam kehidupan seperti itu. Nah, itulah bentuk keistimewaan dari perempuan itu sendiri. Nah, kalau ditanya bangga nggak sih terlahir sebagai seorang perempuan, tentunya kita harus bangga ya teman-teman. Karena sejatinya di sini baik itu terlahir sebagai seorang laki-laki maupun perempuan, itu kita tetap harus bangga. Karena di sini kita memiliki perannya masing-masing, kita memiliki keistimewaannya masing-masing, sehingga keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, berbicara tentang keistimewaan menjadi seorang perempuan, sejatinya selain yang disebutkan dari Al tadi, kita memiliki keistimewaan lain yang tak kalah luar biasanya nih, yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, di mana di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan sebagai bentuk makhluk yang mulia. Karena di sini kita tidak hanya diciptakan dengan segi keindahan fisik, tetapi juga dari segi keindahan hati dan juga pikiran. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan bahwa perempuan itu terkesan lemah lembut ya teman-teman. Namun di sisi lain, selain hal itu kita juga memiliki keistimewaan lain nih, yaitu sebagai pemilik rahim peradaban, di mana dari rahim kitalah akan terlahir generasi-generasi berikutnya yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, gimana nggak bangga nih? Maka dari itu kita juga harus pandai nih dalam menjaga diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang negatif, serta mampu meningkatkan kapasitas diri kita agar menjadi sosok perempuan yang luar biasa tentunya.
Masya Allah, keren banget nih statement dari Kak Dela. Memang ya Kak, sudah seharusnya dan sepatutnya kita itu berbangga menjadi seorang perempuan. Nah terus nih Kak, kita masuk ke dalam keribetan perempuan yang sering dibilang orang-orang. Dan gimana ribetnya dan susahnya menjadi perempuan. Karena seberapa tangguhnya, seberapa kuatnya perempuan, dan seberapanya kita menunjukkan bahwa perempuan itu bisa, tapi memang situasi dan kondisi budaya terkadang membuat perempuan itu galau dan gamang. Lalu membuat perempuan melakukan apapun itu selalu disorot berbeda. Lalu juga sering dituntut bermacam-macam begitu. Apakah itu menjadi beban sendiri bagi Kak Dela? Nah iya, menjadi seorang perempuan itu emang gak mudah ya. Karena kita dihadapi dengan berbagai peran, belum lagi kondisi yang ada, serta berbagai anggapan miring nih dari masyarakat tentang perempuan itu sendiri gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah beban. Jadikanlah itu sebagai suatu kata semenyemangat gitu bagi diri kita untuk ngebuktiin bahwa diri kita itu bisa kok, kita itu mampu kok untuk menggapai apa yang kita mau, seperti itu. Kalau soal perempuan itu ribet, ya kembali lagi kepada perspektif ya kan. Karena di sini perempuan itu kan sejatinya terlahir dengan kekuatan hati dan juga pikiran. Dimana ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, suatu kondisi tertentu, itu kita cenderung menggunakan pikiran dan juga perasaan gitu dalam menghadapinya. Gini, sesederhananya tuh ketika kita ingin mengikuti suatu event atau acara, itu kan kita ada banyak banget ya pertimbangan. Mulai dari acaranya itu kapan, terus apakah aku bisa beradaptasi dengan acaranya, apakah acaranya itu bagus atau enggak buat aku gitu. Ada banyak banget pertimbangan yang kemudian membuat kita galau gamang nantinya gitu. Nah, tapi it's okay gitu. Itu menurut aku hal yang wajar. Karena emang kita memerlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan khusus gitu untuk mastiin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi itu sesuai dengan diri kita. Sehingga tidak menjadi suatu penyesalan yang berarti ya ketika nantinya kita menemukan suatu kegagalan misalnya. Emang sih terkadang ada orang-orang yang bilang, ih ribet banget sih jadi perempuan, banyak banget pertimbangannya gitu kan. Tapi di sini teman-teman, sebenarnya kalau pertimbangan tadi itu tidak mengganggu diri teman-teman, it's okay, malahan itu bagus gitu. Karena dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tadi, secara nggak langsung kita prepare diri kita untuk lebih siap dalam menghadapi suatu hal. Di sisi lain, kita juga berlatih diri kita untuk gimana sih caranya untuk lebih teliti gitu, lebih peka dan lebih sensitif terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Sehingga secara nggak langsung kita bisa mengenali diri kita lebih dalam, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian nih Kak, kan kita ini perempuan sering juga kalau berpendapat atau bersuara itu sering kali dibilang emosional begitu Kak, atau terlalu bawa perasaan, atau baper banget sih jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki yang bersuara itu biasa aja begitu. Nah dari kakak sendiri nih gimana tanggapannya Kak? Berarti ini lebih ke anggapan ya. Anggapan yang menilai ketika ada nih seorang perempuan yang mencoba untuk menyatakan pendapatnya, mengeluarkan apa yang ia pikirkan gitu. Tapi akhirnya ada orang yang nanggepin, wah kok baper banget sih, kok jadi emosional banget sih kayak gitu. Ada ya teman-teman, ada orang yang beranggapan demikian, tapi pastinya nggak semua orang beranggapan demikian gitu. Tapi kenapa sih orang-orang bisa beranggapan demikian? Mari kita coba flashback sih ketika kita berorganisasi misalnya, karena yang paling dekat sama kita kan organisasi ya. Nah ketika kita rapat itu biasanya yang paling dominan menyatakan pendapat itu kan dari laki-laki ya. Kenapa? Karena mereka itu punya semacam sugesti kepemimpinan gitu. Jadi mereka tuh punya semacam dorongan untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya. Jadi mereka lebih berani nih mengeluarkan pendapatnya. Berbeda halnya dengan perempuan. Perempuan tuh terkadang memiliki semacam keraguan gitu, walaupun dalam pemikirannya tuh aku pengen ngomong ini gitu, tapi pada akhirnya mereka ragu untuk menyatakan dan akhirnya memilih untuk diam seperti itu. Nah ketika semua orang memilih untuk diam gitu kan, misalnya ada nih satu teman kita yang berani untuk speak up gitu kan, berani untuk menyatakan pendapatnya, tapi akhirnya karena suara seorang perempuan itu kan cenderung ke lembut gitu kan. Nah ditambah lagi dengan stigma yang berkembang di orang-orang tadi yang menganggap bahwa perempuan itu tuh terlalu membawa perasaan, terlalu membawa emosional, dan akhirnya tercetuslah statement tadi gitu. Wah kok dia ngomongnya emosional banget sih, kok dia ngomongnya baper banget sih kayak gitu. Tapi teman-teman di sini
ketika orang lain berbicara hal yang demikian gitu kan, jangan anggap itu tuh sebagai suatu hambatan. Jangan biarkan hal itu menjadi suatu hambatan bagi diri kita untuk terus mengeluarkan apa yang kita rasa benar gitu. Intinya, jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan sebuah keraguan bagi diri kita untuk mengeluarkan pendapat kita. Karena ketika kita berorganisasi khususnya, kita memiliki hak loh teman-teman untuk mengeluarkan pendapat, untuk menyampaikan apa sih yang ada dalam pikiran kita seperti itu. Apalagi ketika kita berdiskusi, malahan dengan adanya variasi pendapat tadi, maka lebih bagus gitu. Bahkan kita bisa menarik kesimpulan mana sih yang terbaik untuk mencapai goals daripada organisasi atau kegiatan yang kita ikuti seperti itu. Jadi intinya jangan ragu untuk mengeluarkan pendapat itu sendiri. Nah bener, aku setuju banget nih sama kakak. Nah terus nih kak, sering juga diomongin kalau perempuan yang memimpin dibilang saat mengambil keputusan itu lebih ke emosional bukan ke rasional begitu. Nah kalau kita tegas dibilang bosi, punya banyak target itu dibilang gila ambisi begitu. Nah itu dari kakak sendiri setuju gak kak sama statement yang dibilang orang-orang di luar sana kalau perempuan tuh cukup jadi followers aja, gak usah jadi pemimpin begitu kak? Wah, kalau ditelisik emang gak ada habisnya ya pendapat dari orang-orang terkait dengan perempuan itu sendiri. Tapi di sini teman-teman, semua anggapan tadi itu kan bagian dari faktor eksternal dari diri kita, dimana hal tersebut kan emang gak bisa ya kita kontrol gitu, gak bisa kita serta-merta menyuruh mereka untuk diam gitu, karena emang itu di luar kendali dari diri kita. Nah, terus gimana sih cara kita untuk menyikapinya? Ya dengan cara terus mengembangkan diri kita, terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita mampu nih berkembang, mampu nih menjadi pribadi yang lebih baik nantinya seperti itu. Nah, di sini kita juga perlu menetapkan target serta tujuan daripada hidup kita gitu, sehingga kita lebih terfokus tentang gimana sih caranya untuk mencapai tujuan kita tadi dengan cara kita sendiri seperti itu. Lalu terkait dengan perempuan yang menjadi pemimpin atau perempuan hanya menjadi seorang followers gitu kan, sebenarnya gak ada ya batasan terkait pemimpin itu harus laki-laki. Dalam konteks tertentu gitu kan, perempuan juga bisa kok menjadi seorang pemimpin seperti itu. Karena sebenarnya konteks daripada pemimpin itu sendiri itu kan luas ya, tidak hanya tentang suatu pemimpin organisasi saja gitu kan, tapi ada banyak hal nih konteks pemimpin itu sendiri gitu. Memimpin diri sendiri itu kan juga bagian dari memimpin gitu kan. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas, tentu kita memiliki kriteria-kriteria khusus nih dalam menentukan pemimpin gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi itu nggak ada salahnya ya ketika seorang perempuan tuh mencoba menjadi seorang pemimpin. Kalau memang ia menyukupi kriteria yang telah ditetapkan, memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin itu sendiri. Dan pastinya mampu bertanggung jawab atas dirinya dan juga orang-orang yang di bawah pimpinannya seperti itu. Bahkan nih teman-teman, kita kan juga melihat kan banyak banget nih tokoh-tokoh perempuan yang kemudian menjadi seorang pemimpin yang luar biasa hebatnya, seperti R.A. Kartini. Kalau di Minang itu ada Ibu Rosuna Said, Ibu Rohana Kudus, dan lain-lain. Banyak banget tokoh dari perempuan yang luar biasa hebatnya dalam menjadi seorang pemimpin. Jadi di sini teman-teman sebenarnya nggak ada batasan khusus terkait dengan bahwa perempuan itu hanya cukup menjadi seorang followers aja gitu dan nggak boleh menjadi seorang pemimpin. Itu menurut aku nggak ada sih. Asalkan beliau perempuan ini memiliki kapasitas yang cukup memadai sebagai seorang pemimpin, kenapa tidak gitu kan? Dan pastinya pada koridor tertentu kita memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Dan sekecilnya menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri. Nah bener banget nih kak, aku setuju sama kakak.